Baik, selamat pagi dan selamat datang dalam seminar di hari ini, hari pertama dengan tema berkuasa atas hidup dalam Kristus. Selamat datang kami sampaikan kepada pembicara kita, Pastor Paulo dari Singapura, dan semua para peserta seminar di hari ini. Shalom. Kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Koordinator EGC, Bapak Ampi Hitiau Besi, kami persilakan. Ya, puji Tuhan. Yang pertama, yang terhormat Pastor Paulo dan Pak Pit, selamat pagi. Yang kami hormati Pastor Firmansyah dan Pastor Hasan, pembina EGC. Yang kami hormati Bapak Ibu Gembala dan hamba-hamba Tuhan dari berbagai denominasi gereja yang telah hadir pada saat ini. Yang kami hormati Bapak Ibu, saudara-saudari peserta seminar EGC yang telah hadir juga pada pagi ini, dan yang saya kasihi rekan-rekan panitia EGC 2023. Terimalah salam persaudaraan kita. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji syukur kepada Tuhan. Pertama-tama kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemberi kasih karunia, sehingga kita semua dapat berkumpul di kamar hotel Ambon dengan tidak kurang suatu apapun. Bapak Ibu saudara-saudari, sebagai awal pengenalan izinkan saya, Abraham Hitiau Besi, selaku Ketua Koordinator EGC, memberikan penjelasan sedikit mengenai Eagle Generation Community atau komunitas generasi Raja Wali. Kepada kita semua yang ada pada saat ini, Eagle Generation Community adalah sebuah komunitas orang percaya yang ingin bertumbuh bersama dalam pengajaran Injil kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, yaitu yang berfokus pada inti dari kabar baik atau Injil itu sendiri, yaitu karya keselamatan Tuhan Yesus yang sudah selesai di kayu salib sebagai landasan keimanan dan keselamatan kita semua, yaitu orang percaya. Saling membangun dan saling bergandengan tangan untuk bertumbuh, serta menyatakan kasih Kristus kepada sesama tanpa dibatasi oleh merek gereja maupun denominasi. Ini adalah komunitas mandiri yang tidak ada hubungan dengan gereja, berisi pribadi-pribadi yang mau bertumbuh dalam Tuhan dan berdampak bagi sesama, yang berlandaskan firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat 13-14. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Di dalam komunitas ini kita akan saling berbagi atau sharing, saling belajar, baik itu dengan mengadakan seminar-seminar, dengan pengajaran dari hamba Tuhan untuk bertumbuh, maupun dengan mengadakan aksi kasih secara nyata, dengan membantu dan menolong kepada sesama yang membutuhkan. Eagle Generation Community terbuka bagi setiap pribadi yang mau mengenal dan bertumbuh dalam Injil kasih karunia Tuhan Yesus Kristus untuk bergabung. Ini bukan organisasi misi dan bukan perpanjangan tangan organisasi gereja tertentu ataupun kumpulan gerakan kepemudaan gereja tertentu, tapi ini adalah komunitas dari semua orang percaya di gereja manapun boleh bergabung dan boleh ambil bagian. Harapan kami melalui seminar ini maupun kegiatan lain yang akan datang atas seizin Tuhan Yesus Kristus, kita semua semakin mengerti, semakin diperlengkapi, dan untuk selanjutnya kembali ke gereja masing-masing, ke lingkungan masing-masing, dan ke keluarga masing-masing untuk menjadi berkat di sana. Dan pada kesempatan ini saya selaku Ketua Koordinator mewakili seluruh rekan EGC mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada satu,
Pastor Paulo dan tim dari New Hope Ministry yang sudah datang jauh-jauh dari Singapura ke Ambon untuk memberikan pengajaran kepada kami selama 3 hari. Semoga sambutan dan pelayanan dalam segala keterbatasan kami bisa membuat Pastor Paulo dan tim merasa nyaman selama berada di sini. Ucapan terima kasih berikutnya terutama kepada Pastor Firmansyah yang telah memberikan bukan hanya waktu tapi tenaga, pikiran bahkan materi serta pengajaran selama bertahun-tahun secara konsisten kepada sebagian besar dari kami yang hadir pada hari ini, dan juga yang telah memberikan kesempatan kepada kami anak-anak muda di Ambon untuk mengembangkan kemampuan kami, selalu mengingatkan betapa berharganya kami serta membawa kami semua bukan hanya mendengar kebenaran saja, tetapi untuk juga mengalami dalam kehidupan kami, salah satunya lewat komunitas ini, dan selalu menjadi pembina dalam komunitas ini. Ucapan terima kasih berikutnya kepada Bapak Ibu, saudara-saudari peserta seminar EGC yang berkenan hadir pada hari ini. Semoga Bapak Ibu saudara-saudari dapat mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Dan ucapan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa kepada panitia Eagle Generation Community yang siang malam bekerja dengan semangat untuk terlaksananya kegiatan ini. Doa saya selaku Ketua Koordinator, Tuhan Yesus memberikan berkat yang melimpah bagi teman-teman pengurus semua. Akhir kata, salam mengikuti pengajaran sampai 2 hari ke depan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Eagle Generation Community agar menjadi alat bagi kemuliaan-Nya, berdampak dan menjadi agen perubahan bagi gereja, lingkungan dan kota Ambon yang lebih baik. Eagle Generation Community untuk generasi Ambon yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik, selamat pagi. Shalom Tuhan. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, sebab Dia baik dalam hidup kita. Tuhan Yesus baik, amin. Kita undang sama bangkit berdiri. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya, amin. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia dan anugerahnya kekal selama. Sekali lagi, sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya, amin. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Mari masuk gerbangnya, haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian, baiknya dengan nyanyian syukur. Syukur hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya, amin. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia, amin, dan anugerahnya kekal selama-lamanya, amin. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya, selama-lamanya, amin.
selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Haleluya. Kita akan masuk dalam seminar. Sebelumnya kita akan angkat satu lagu. Terima kasih Tuhan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Seturut kehendak, ku percaya Engkau bekerja. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik, waktu-Mu yang terbaik. Seturut kehendak. Terima kasih Tuhan. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang dari-Mu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal, ajarku mengenal hati-Mu, dan percaya jalan-Mu lah yang terbaik. Percaya jalan-Mu lah yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna, Kau Allah yang takkan tinggalkan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna, kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan, ku percaya pasti Tuhan bukakan jalan di waktu-Mu yang terbaik, di waktu-Mu yang terbaik. Seturut kehendak, ku percaya Engkau bekerja. Dan bagian ini saya serahkan kepada Ibu Tanjung untuk membuka
doa pada seminar pada pagi hari ini. Walau belum di waktumu yang terbaik, seturut kehendak. Amin. Haleluya. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan. Kalau Tuhan bisa menolong kami dari rumah tempat kami masing-masing, kami bisa ada di tempat ini. Ini bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tetapi ini karena kasih karunia-Mu, lepas kasih karunia-Mu Tuhan, yang kami rasakan Tuhan dari pagi sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan memulai seminar ini Tuhan Yesus. Mari Tuhan Engkau ambil alih pengurapan-Mu di atas hamba-Mu yang sudah siap Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, kami buka ibadah seminar ini. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk. Gitu Tuhan. Bagian ini saya serahkan kepada Pastor Paulo. Right, good morning. Ya, selamat pagi semuanya. What are you doing here? Apa yang kita lakukan di sini? For what? Untuk apa? Seminar for what? Seminar untuk apa, Bapak Mama? How many of you have attended seminar after seminar after seminar after seminar? Siapa di antara kita yang sudah pernah menghadiri seminar demi seminar dan seminar? Berapa banyak seminar? Banyak kan? Has our life improved after all the attending? Jadi setelah kita mengikuti seminar semuanya itu, apakah ada perubahan dalam kehidupan kita? Ada? Oke lah, finish, go. Mari, karena ada, sudah selesai, kita bisa pulang. Already improve what? Karena sudah ada perubahan, ya, perkembangan. I want this seminar Ya, saya mau seminar kita ini not to improve your life. tidak untuk membuat hidup Bapak Mama, kakak semua berkembang. Listen carefully ya. Dengarkan baik-baik. I want this seminar Saya mau seminar ini not to improve your life. bukan untuk supaya hidup Bapak Mama semua berkembang. I want this seminar Saya mau seminar ini to transform your life. tapi untuk merubah hidup kita. Because you don't need to come to seminar to improve. Karena kita nggak perlu datang ke seminar untuk kita bisa berkembang. You can read books, you can watch video and improve your life. Karena kita bisa baca buku, kita bisa nonton pelajaran video untuk kita bisa mengembangkan diri kita. Contoh if you want to cook what's that dish ayam rika-rika, okay? Contoh kalau kita mau masak ayam rica-rica. Rica-rica. No rika-rika. Rica. Rica. Okay. If you want to cook ayam rica-rica and you do not know how to cook, Jadi kalau kita mau masak ayam rica-rica tapi kita tidak tahu cara masaknya, you don't need to go to seminar, right? ya kita nggak perlu kan untuk langsung cari seminar mana, pergi ke seminar. Everybody got handphone? Ya, saya yakin di sini semua kita punya handphone. Ada kan? Your handphone got YouTube? Ada YouTube-nya kan? You don't need go seminar, just watch YouTube. Jadi nggak perlu pergi ke seminar, lihat aja video di YouTube. Correct? Betul? And you learn how to cook ayam what? Rica-rica. Rica-rica. Dan No, kita rica-rica, rica-rica. dan kita tahu bagaimana akhirnya memasak ayam rica-rica. True? But why this seminar is important to me?
Tetapi kenapa seminar ini sangat penting bagi saya? Penting bagi saya secara pribadi. Because it's not of me Karena semuanya bukan tentang aku. and it's not of you. Dan bahkan bukan tentang saudara. It's all focused on one person. Tetapi kita berfokus kepada satu pribadi. And the person name is Jesus Christ. Dan pribadi itu adalah Yesus Kristus. The more you look at Jesus Karena semakin kita melihat kepada Yesus and stop looking at ourselves, dan berhenti melihat diri kita. the more you look at Jesus Semakin kita melihat Yesus and stop looking at what we have, dan berhenti melihat apa yang kita punya. the more you look at Jesus Semakin kita melihat Yesus and stop looking at what I must do, dan berhenti melihat, aku harus buat apa. your whole life Kehidupan kita is transformed. akan mengalami perubahan. Do you understand that? Bapak Mama mengerti? I want to start by asking two questions. Saya ingin memulai dengan bertanya dua pertanyaan. What was the first miracle of Jesus Christ? Jadi mujizat apa yang pertama kali Yesus lakukan? I got a lot of colors here. Oh, sorry. Ya, saya punya warna yang banyak ya di sini. I will use yours afterwards, okay? What's the first miracle of Jesus? Jadi mujizat apa yang Yesus pertama kali lakukan? Oh, very good, huh? Everybody know, huh? Sangat bagus, semuanya tahu. Water into wine, huh? Ya, jadi air menjadi anggur. What's the last miracle of Jesus before the cross? Tetapi apa juga mujizat terakhir yang Yesus lakukan sebelum dia disalibkan? Huh? Okay, Healing. okay, last miracle, huh? Healing Malchus here. Okay? Right? Iya. Why is this too important? Kenapa dua ini sangat penting? First and the last. Yang pertama dan yang terakhir. Kenapa sangat penting? Why is it important? Kenapa hal ini sangat penting? Pastor, that's why you are the teacher. You answer lah. Pastor kan gurunya, jadi harus pastor yang jawab. Everything in the Bible Jadi segala sesuatu di dalam Alkitab, is not about the miracle. ya semuanya bukan tentang mujizat. Everything in the Bible Ya segala sesuatu di dalam Alkitab, is about Jesus. semuanya tentang Yesus. So I hope, I know all of you, many of you just writing on the little pad. Huh? Ya saya perhatikan di sini, saya yakin semuanya punya kertas, lembar kertas. Try to get books. Tetapi saya berharap punya buku ya. Because all your little piece of paper, Karena kertas saudara itu, after that you all go home, put inside pocket, setelah pulang nanti kertasnya saudara masukkan di kantong. and then you go home, apa ini? Then you buang. Dan pulang, apa ini? Dan saudara membuangnya. Or you go toilet, Atau saudara pergi ke toilet, no tissue paper. nggak ada tisu. So try to get books, okay? Jadi saya berharap bapak mama kakak semua punya buku tulis, catatan. You know, all my notes Jadi semua catatan saya, is all messed up. ya walaupun berantakan. Okay? Why? Kenapa? God don't talk to us in order. Karena memang Tuhan tidak berbicara kepada kita secara teratur. When God talk to us, Pada saat Tuhan berbicara kepada kita, He show us something, Dia menunjukkan sesuatu, and then we like, what's that? dan kita langsung, Tuhan apa itu? Correct? Betul nggak? And then after that, you don't understand what's that. Dan pada saat kita mulai nggak ngerti apa itu, God show you something else, malah Tuhan tunjukkan yang lain lagi. and then you confuse. Dan kita akhirnya bingung. True? Betul nggak? That's why we need to write down. Itu makanya penting untuk kita mencatat. Everything God show you Jadi segala sesuatu yang Tuhan tunjukkan, catat. is a piece of the puzzle. Karena itu semua adalah bagian potongan-potongan dari puzzle. So just imagine,
Jadi kita bayangkan this whole board contoh kotak ini, semua is bagian one ini picture. adalah gambar. One picture, huh? Sometimes God show you this piece. Jadi ini semua satu gambar, terus terkadang Tuhan tunjukkan satu bagian dulu. Sometimes God show you a piece here. Dan terkadang lagi Tuhan tunjukkan lagi potongan yang lain. And then as He show you more and more pieces, Dan pada saat Tuhan tunjukkan bagian demi bagian yang lain, when you join them, dan pada saat kita mulai gabungkan, you know what we do? dan tahu apa yang kita lakukan? We like, Kita langsung, now I understand. oh sekarang saya mulai mengerti. The problem is Masalahnya adalah when God show us one piece, pada saat Tuhan tunjukkan hanya satu bagian, we don't write it down, kita nggak catat, we don't remember it, kita nggak ingat, and God show us other pieces. dan pada saat Tuhan tunjukkan bagian yang lain, By the time He show us the whole picture, we forget. What did God show us? sehingga pada saat Tuhan udah kasih seluruh bagiannya, akhirnya kita lupa karena bagian yang lain kita sudah hapus. True or not? Betul tidak? I want to tell you this, okay? Ya, saya ingin memberitahukan ini Every day, setiap hari, setiap hari God is speaking to you. Tuhan berbicara kepada kita. Every day. Setiap hari. The reason why we think God is not speaking to us Karena hal yang terkadang membuat kita berpikir Tuhan gak bicara sama kita, is because we are not listening. karena terkadang kita gak mendengarkan. So, what's the first miracle? Why is the first miracle important? Lalu apa mujizat pertama dan kenapa mujizat pertama ini sangat penting? You all know the story, right? Kita tahu ceritanya, betul? Right? The story they went into a wedding. Ya, ceritanya Yesus pergi ke acara pernikahan. What happened in the wedding? Apa yang terjadi di acara pernikahan? No wine. Oh, kehabisan anggur, tidak ada anggur. Okay, so is Jesus the host or is Jesus the guest? Jadi apakah Yesus itu yang tuan acara atau Yesus itu yang datang, undangan? He's a guest, huh? Dia Okay. undangan. So if there is no wine, whose responsibility is that? Is Jadi it kalau- the host or is it the guest? Jadi kalau misalnya tidak ada anggur, tanggung jawabnya siapa? Tanggung jawabnya yang diundang atau tanggung jawabnya yang punya acara? Okay. So why did Mary, the mother of Jesus, tell Jesus they have no wine? Lalu kenapa Maria, ibu dari Tuhan Yesus, kasih tahu Yesus, oh mereka tidak punya anggur? Why? Kenapa? Ada yang tahu? Because they are guests. Padahal kan mereka hanya yang diundang. Undangan. They are not hosts. Ya, mereka bukan yang punya acara. Hah? Percaya apa? Percaya. Okay. So even you percaya Jesus, so what? You're still not the host. Jadi bahkan pada saat kita percaya Yesus, Maria percaya Yesus, tapi dia kan bukan yang punya acara. Correct or not? Betul tidak? If you invite me, Contoh, Bapak Mama mengundang saya. okay, let's say lah. This is only contoh. Ya. Ini hanya contoh, Bapak Mama. Can you lower our mic volume? Ya Kak, volumenya Kak, turunkan Kak. Because I think the feedback is. Ya menggema Kak. Thank you. Terima kasih. If you invite me, Contoh Bapak Mama mengundang saya. and I'm the richest man in Ambon, Contoh saya ini orang yang paling kaya di Ambon. this is not true. Walaupun ini tidak betul. Okay, I'm not the richest man in Ambon. Ya, saya bukan orang terkaya di Ambon. You know why? Tahu kenapa? You know why? Tahu kenapa Bapak I'm Mama? from Singapore, not Ambon. So, and then I come to your party. Contoh terus akhirnya saya datang ke acara Bapak Mama. Okay? But in your party, not enough food Lalu di pesta Bapak Mama tidak cukup makanan, or not enough wine. tidak cukup anggur. Even though I'm the richest man, Bahkan pada saat saya menjadi orang paling kaya, whose responsibility is it? tanggung jawabnya siapa itu? Me or you? Tanggung jawab saya atau Bapak Mama? I'm the guest, you're the host. Saya undangan, Bapak Mama yang mengundang. You,
Not me, right? Jadi Bapak Mama bukan saya. So even if I don't do anything, Jadi pada saat bahkan saya tidak buat apa-apa pun, is it my fault or is it your fault? salah saya atau salah Bapak Mama? Correct. So, but what you're saying is correct, huh? What you're saying is correct, huh? Tapi yang kakak katakan itu betul. Yeah? Mary believe. Ya, Maria percaya. Mary don't believe. Tapi sebetulnya Maria nggak percaya. Mary know. Tapi Mary tahu. He know that Jesus is the Son of God. Maria tahu bahwa Yesus itu anak Allah. Why? Kenapa? Because she's the one who give birth lah. Karena dia yang melahirkan Yesus. So watch this carefully. Jadi mari kita There dengarkan. is meaning. Ada maknanya. How many water pots are there? Berapa ada gentong air yang ada? In the wedding? Di acara itu, di Tuhan buat mujizat. Ada berapa? Okay, very good. It's found in John chapter 2. Some of you like, ada, Alkitab ada story itu. Ada di Yohanes pasal yang kedua. Ya beberapa di antara kita, ada kah? Okay, so we do not know what the water pot look like. Look like something like this. Jadi saya gambar ya, ini tempat air ya, gentong air. Okay, the water pot is not this small. The water pot is about this big, this tall. Tetapi ingat bahwa gentong airnya nggak kecil tapi besar sekali. If you go to Israel, Jadi kalau kita pergi ke Israel, you will see some of these water pots. jadi kita akan lihat jenis gentong air yang seperti itu. And they are not same shape. Dan mereka tidak bentuknya sama. Some of the shapes are rounder, some are like that. Oh, jadi bentuknya itu berbeda-beda. Ada yang lebar, ya ada yang seperti ini. Excuse me, Ya maafkan saya. I'm having a stuffy nose here. Jadi saya memiliki sesuatu yang ganjal di hidung saya. Di So I'm sebelah breathing kiri. on one side. Jadi hanya bernapas di sisi yang lain. This one not working today. Jadi yang sebelahnya nggak bekerja hari ini. Now, there are how many? 6. Jadi ada 6. Okay, turn to your Bible. Jadi kita buka Alkitab kita. Come for Bible seminar, must have Bible lah. Jadi Bapak Mama datang di seminar Alkitab harus bawa Alkitab. Right? Betul nggak? So, your Bible in John chapter 2, Jadi kita buka Alkitab kita di Yohanes pasal yang kedua. there are 6 water pots. Jadi kita lihat di sana ada 6 gentong air. Okay? 6 water pots, what is the capacity? Lalu kita pertanyakan sebanyak apa kapasitas yang bisa ditampung sama ini gentong air. What's the capacity of one water pot? Ya, jadi kapasitasnya itu bisa nampung berapa banyak air? How many? Berapa banyak Kak? Ada berapa banyak Bapak Mama? Okay, in your New King James, I read English lah, you all read bahasa. It's Saya baca dalam bahasa Inggrisnya. 25 to 30 gallons. Jadi 25 sampai 30 liter galon. Okay, one, Satu gentong air. So it's times 6, right? One, Jadi bayangkan kalau dikali 6 dari 25 30 galon sini. Okay, so 20 to 30, 20 to 30. 20 ke 30. Okay, so we take the average, 20, 30 average, 25. Jadi kita ambil di tengah-tengahnya, Bapak Mama. Okay, alright. So 25 times 6 equals to Jadi 25 kali 6 berapa, Bapak Mama? 150, very good. Jadi 150 Gallon, galon. bukan liter, Okay? 1 gallon how many liter? Jadi 1 galon berapa liter? 16. 1 gallon? 16 liter. 16, 16, correct, 1 gallon, Sure, I thought it's 4.1. I think 5. 5.1, right? Yeah, I think. It's 5.1. One gallon is about 5. Yeah, oh, he talk the big one, Pastor. He talk the big one, but the small one 5, I think. No, actual gallon. Yeah. Actual gallon. Kayaknya 5 liter saja Kak, yang galon kecil itu yang. Okay, come, Daniel, check your. Let's check. 1 gallon is how many liter? Coba Bapak Mama bisa bantu kita cek berapa liter di 1 galon. Okay, Kalau nggak salah 5 ya. 1 gallon
Bukan itu gallon, not your gallon, huh? Huh? 3.9, huh? 3.9, so 4 liter lah. Okay? Okay, so Jadi ada 4 liter. 4, huh? Okay, so 150 Jadi 150 galon times 4, dikali 4 berapa? how many? 600, huh? Ada 600 liter. Correct? Betul. Okay. Now, if you are the servant, Jadi contoh bapak mama kita semua itu pelayannya. what is the problem in the wedding? Jadi Mas, ini apa tadi masalahnya di pernikahan tadi? Okay, no more wine. Tidak ada anggur. Correct. Now, logical, huh? Secara logika, If you are the servant, kalau kita yang jadi pengerjanya, hambanya, no wine, tidak ada anggur, what is the logical solution? biasanya solusi yang masuk akal itu seperti apa bapak mama? Beli lagi. Oh. Beli lagi. Mau beli anggur, mau apa? Mau beli anggur, butuh apa? Money, right? Money. Okay? Uang. Correct or not? Betul tidak? You cannot go to the shop Kita nggak mungkin pergi ke tempat belanja, and ke toko. say, I want wine. Oh, aku mau anggur. Money? Uangnya mana? Correct? Logical lah, logical. Itu cara yang masuk akal ya. Correct, huh? Betul nggak? Okay, now, you are the servant. Ya kita ini hambanya, kita pengerjanya. Jesus come. Yesus datang. Did Jesus give the servant money? Apakah Yesus kasih hambanya ini uang? Ya, agak ada. Ada. No. No, huh? Alright. So what did Jesus ask the servant to do? Jadi apa yang Yesus minta untuk hamba ini lakukan? Ya, fill the water. Okay, go to the well and take water. Jadi Now, pergi ke sumur dan ambil air. okay, so you need to fill up, Jadi- 6. Jadi hamba ini butuh memenuhi ini 6 gentong air. This water, this pot, is not for drinking. Ingat bahwa ini gentong air ini bukan untuk khusus untuk minum ya. What is it for? Jadi untuk apa ini? Wash hand, wash leg. Ya, jadi untuk cuci kaki dan tangan. Okay, how many of you go to the toilet and take toilet water to drink? Siapa di sini yang pernah pergi ke toilet minum air di toilet? Nobody, Okay, so remember the picture, This water is to wash dirty hand and dirty Jadi leg. air ini hanya untuk cuci tangan dan kaki. Correct? Number 1, Jesus never give money. Jadi yang pertama, Yesus nggak pernah kasih uang. Number 1 lesson, Ya, jadi pelajaran pertama, pastors, pastor, leaders, tidak. your answer is not money. Jadi jawabannya bukan uang. Your answer is listen to Jesus. Ya, jadi jawaban yang pertama adalah mendengarkan Yesus. Every time we face problem in church, Jadi setiap kali kita menghadapi masalah di gereja, we want something to do in church, kita ingin lakukan sesuatu di gereja, we talk about no money. langsung kita pasti mengatakan, oh nggak ada uang. No money is good. Nggak ada uang itu betulnya baik, It's good. sangat baik. Why? Kenapa? Because you got no money, you look at Jesus. Karena kalau kita pas nggak ada uang, pasti kita akan lihat Yesus. If you got money, you look at money. Ya, kalau kita punya uang, pasti kita langsung lihat ke uangnya. But nowadays, pastors very smart. Tetapi sekarang pendeta sekarang sangat pintar. When they got no money, Pada saat mereka nggak punya uang, they cannot look at money, right? mereka They cannot look at money mereka nggak mungkin lihat uang because they have no money. karena mereka nggak punya uang. They don't want to look at Jesus. Mereka nggak mau lihat Yesus. They look for rich people. Mereka lihatnya ke orang-orang kaya. So number 1, Jadi pelajaran pertama, your answer is not in money. jawabannya bukanlah di uang, Your answer is listening to what Jesus tells you. tapi jawabannya adalah bagaimana kita mendengarkan apa yang Yesus katakan kepada kita. And when Jesus asks you to do something Jadi pada saat Yesus meminta kita melakukan sesuatu, that does not make sense bahkan sesuatu yang tidak masuk akal to the solution of your problem, untuk solusi dari masalah kita, just do it. lakukan saja. Now, question. Pertanyaannya, You are the servant. kita hambanya.
Correct? Betul? The problem? Masalah No wine. tidak ada anggur. Question, This Pertanyaannya. man come, Jadi ini orang datang, ask you, minta padamu, fill up the water pot. penuhi ini gentong air ini. You're thinking, Pasti kita akan berpikir, problem is no wine. makanya kan nggak ada anggur. Why you ask me to fill up water pot? Lalu kenapa engkau meminta aku memenuhi gentong air ini? What's the logic? Logikanya di mana di sini? Ada logic nggak? Ada logikanya nggak di sini? Ada nggak? No logic, right? You know that's why many of us don't see miracles in our life. Itu kenapa banyakan dari antara kita tidak melihat mujizat dalam kehidupan kita. We always think in our logic. Karena kita selalu memakai logika kita. Every time you think in your logic, Karena setiap kali kita memakai logika kita, berpikir Alright. di dalam logika kita, you remove God's logic. kita menggantikan itu, memindahkan, membuang logikanya Tuhan, cara berpikirnya Tuhan. Because God's logic, you cannot understand. Karena cara berpikirnya Tuhan kita nggak bisa mengerti. If you can understand God's logic, Karena kalau kita bisa memahaminya, you know what happened? tahu apa yang terjadi? You become God. Saudara menjadi Tuhan. When you look in the mirror this morning, do you look like God? Kalau pada saat pagi ini saudara melihat kaca, apakah saudara kelihatan seperti Tuhan? No. None of us are God. Ya, tidak ada di antara kita yang Tuhan. So the servant don't understand. Jadi hamba ini tidak mengerti. Okay? Ya, But did the servant do it? apakah hamba ini tetap lakukan? Yes? Yes. Now, remember, it's Ingat. 150 gallon or more. Tapi ingat bahwa ini ada 150 galon. The well, Ya, ini sumur. listen, the servant didn't turn on the tap. Ingat bahwa di sini hambanya nggak buka keran air Turn on the tap, just wait. dan menunggu. Okay? Don't have. Ya, di waktu itu tidak ada. Their well, Jadi mereka punya hanya sumur in Israel, di Israel. it's not this kind of well, okay? It's not this kind of well. Jadi bukan jenis sumur yang seperti ini. Then you got a pulley. Ya, punya katrol di situ. Not this kind of well, Ya, okay? jadi bukan sumur yang seperti ini di sana. Their well don't have this. Jadi mereka nggak punya itu semua di sana. You have to bring your own pail. Jadi kita yang harus bawa ember sendiri, You have to bring your own rope. kita yang harus bawa talinya sendiri, Understand? ya. And you go there, Dan kita pergi ke you sana, throw the pail, kita buang itu ember, and you pull. kita tarik embernya, And then you fill up. dan kita masukkan lagi ke ember yang lain, Throw again. dan buang lagi. You talk about gallon, Itu gallon 16 liter, is it? Ingat, ini kita bicara di galon, jadi yang di ember tadi masukkan di galon, The dan aqua lah, aqua. Your aqua gallon, jadi aqua galon contohnya. Berat kah? Berat nggak? Berat, Okay. So, your 1 gallon is 16, Jadi bayangkan di galon kita ya, kita pakai sekarang itu ada 16 liter. Okay? Contoh. How many gallon, your aqua gallon, how many to make 600? Jadi contohnya, jadi butuh berapa galon aqua itu untuk sampai 600 liter? Kalau kita pakai yang 16 liter, 1 galonnya. Berarti berapa Kira-kira? galon untuk bisa 600 liter? Kira-kira? 25. Okay, 25, Okay. Now, how many of you can take 25, to, then you go back. Take Jadi siapa another, di sini yang kuat untuk angkat itu 24 kali galon 16 liter? cepat. Secara cepat. Ada yang bisa? Is it difficult? Sulit tidak? Is it difficult? Okay, question, Pertanyaannya, Picture yourself as the servant. contoh kita taruh diri kita di diri hamba ini. Picture yourself as the servant. Jadi kita coba gambarkan diri kita menjadi hamba ini. The problem is no wine. Masalahnya nggak ada anggur. Okay? No wine. Why you ask me to fill up water to wash hands and leg? Lalu kenapa kalau nggak ada anggur, engkau meminta aku untuk mengisi gentong air ini yang hanya untuk cuci tangan dan kaki? This is what many of us do.
Dan ini yang kebanyakan di antara kita lakukan. if we are the servant. Kalau kita hambanya. And think of this in your life. Jadi kita pikirkan ini di dalam kehidupan This is what kita. we do. Ini yang sering kita lakukan. Okay, I go and take the water. Oke, aku akan pergi dan ambil airnya. First time, Ya, I pertama. take the water. I carry back. Ya, kita masih lakukan, ambil air dan kembali isi. I pour. I take. Ya, kita First time datang okay, lagi. Second time, Ya, kedua kali, a little bit tired lah. ya mulai capek. Correct? Betul? Third time, Yang ketiga kali, apalah itu? Orang gila lah itu. akhirnya kita mulai apa itu? Correct or not? Betul tidak? Fourth time, Keempat kali, when you pour again, saat kita penuhi, you look, kita mulai lihat sana sini. where is this person who asked me to carry the water? Mana ini yang minta saya tadi nih? Angry, you know. Mulai marah. How many of us are like that? Berapa banyak di antara kita yang seperti itu? How many of us, you start by listening to Jesus' word. Ya, kita mulai dengan memang mendengarkan apa yang Yesus katakan. But when the going gets difficult, Tetapi pada saat mulai perjalanan mulai melelahkan, you know, if I'm the servant, tahu pada saat kalau misalnya saya hambanya, after 2 times, setelah 2 kali, the pail, embernya, I want to hammer Jesus' head. saya ingin buang itu ke Yesus. That's what we want to do, isn't it? Dan bukankah itu yang kadang ingin kita lakukan? Why? Kenapa? Because we don't understand. Karena kita tidak mengerti. And many of us don't see God working in our life because we don't understand. Dan banyak kali di antara kita yang kita tidak mengerti Tuhan bekerja dalam kehidupan kita karena kita tidak mengerti. And then you ask God, God, why you never answer me? Lalu kita tanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa engkau tidak pernah memahami saya? God, people pray, they are blessed. I pray, you ask me to do this. Tuhan, orang berdoa, mereka kayak diberkati. Tapi aku berdoa, engkau malah minta aku lakukan ini. That's our problem. Itulah masalah kita. And therefore, Dan oleh karena itu, after the servant put up all the water, jadi setelah ini hamba penuh ini galon, mulai kecapean, think. kita pikirkan, The Bible say, John chapter 2, ya Alkitab katakan, Yohanes pasal 2, that they fill up to the brim. dikatakan bahkan mereka penuhi sampai di atas, sampai penuh. They fill up to the brim, Sampai di pinggirannya. Brim means the water overflow, you know. Yang artinya bahwa airnya itu harus penuh dulu, sampai kepenuhan, sampai tumpah. Then they move to the next one. Baru mereka pindah ke berikutnya. And the next one, water flow, overflow, then they move to the next one. Dan setelah penuh lagi sampai curah-curah pindah lagi. Okay? Watch this, Kita perhatikan. Wow. Capek. Jadi mulai sangat capek. Then capek. Jesus come again. Dan Yesus datang lagi. And he says, now take the water, Dan sekarang ambil ini air. take a pitcher of water, Jadi ambil airnya. give it to your boss. Kasih ke bosmu. The governor lah, the boss. Okay, give it to your boss to drink. Jadi kasih dan suruh minum. So you thinking, Jadi bayangkan ya, kita pikirkan Bapak Mama. you really crazy ya? Wah, ini orang betul-betul sudah Hey, parah ini, udah gila nih. This water is for washing hand and leg, you know. Ini air kan untuk cuci tangan dan kaki. You ask me to take water for washing dirty leg to give to my boss to drink? Jadi engkau meminta saya untuk ambil nih air untuk cuci tangan kaki yang kotor ini dan suruh kasih ke bos dan untuk minum? How many of you will do that? Siapa di sini yang mau lakukan itu? So the servant take. Jadi ini hamba tetap lakukan, ambil, He go to the boss. pergi ke bosnya. He said, boss, Bos, minum boss. bos tolong minum. Then the boss drink. Dan bosnya minum. When the boss don't look at the servant. Jadi bosnya ini nggak lihat hambanya bahkan. He called the bridegroom. Langsung panggil ini mempelai. You know what the servant is thinking? Tahu nggak apa yang hamba ini pikirkan? Matilah aku. Wah, True or not?
Betul tidak? The servant will say, the boss will fire me, he will kill me. Jadi waduh, hambanya pasti berpikir, ini bos langsung pecat saya, pasti bunuh saya ini. But he called to the bridegroom. Tapi akhirnya panggil ini mempelai. And what did the governor of the feast say? Lalu apa yang akhirnya master pesta itu katakan? People give good wine first. Lalu dia katakan bahwa biasanya orang ambil yang anggur yang terbaik dulu. When people a little bit mabuk, they give the cheaper wine. Dan akhirnya pada saat pengunjungnya sudah mabuk baru kasih yang murah-murah. But you kept the best wine until now. Tapi wah, engkau menjaga yang terbaik sampai sekarang. Or now the servant says, of course lah, I got faith. Akhirnya hambanya bilang, oh tentulah. Huh? Aku ada iman. Aku punya iman. Right? Now, think about this. Jadi mari kita pikirkan ini Bapak Mama. That is faith. Faith do not need your understanding. Bayangkan kita pikirkan imannya. Iman tidak membutuhkan pengetahuan dulu, pengertian dulu. Faith needs your obedience. Iman membutuhkan ketaatan kita. The servant obeyed. Jadi hamba ini taat. Even when the servant don't understand. Bahkan di saat hamba ini tidak mengerti. The servant went to carry the water. Dan hamba ini hanya mengangkat ini air. Again and again. Lagi dan lagi. Again and again. Lagi dan lagi. The servant may be thinking, Mungkin hambanya berpikir, I don't understand. aku tidak mengerti. That is what some of you are. Dan bukankah itu di antara kita, beberapa di antara kita berpikir seperti itu. God asks you to do things, Allah mau kita melakukan sesuatu, you start, kita mulai, you don't understand. kita nggak mengerti. And because after a while you still don't understand, Bahkan di beberapa saat kita masih tidak mengerti, you stop. akhirnya kita berhenti. And when you stop, Dan pada saat kita berhenti, who stopped the miracle? siapa sebenarnya yang menghentikan mujizat itu? You Kita or God? atau Tuhan? Who stopped the miracle? Siapa yang pada akhirnya menghentikan itu mujizat terjadi? We. Kita. Why? Kenapa? Because we want to understand. Karena kita mau untuk mengerti terlebih dahulu. And then you get angry with God. Dan pada akhirnya kita langsung marah sama Tuhan. Why? Kenapa? Other people got miracle. How come I have no miracle? Orang lain dapat mujizat, kok aku nggak dapat mujizat? Because Karena you stop. kita berhenti. Faith Ya, iman don't need your understanding. tidak butuh untuk kita mengerti. Faith Iman needs your obedience. membutuhkan ketaatan kita. If you don't obey, Kalau kita nggak taat, it's not God's fault. bukan kesalahan Tuhan. It's our fault. Ini kesalahan kita. Understand? Ya, Bapak Mama. Now watch this. Kita perhatikan lagi, Bapak Mama. 600 liters 600 liter. of the best wine. Ya, untuk anggur yang terbaik. Okay? I tell you, okay? Ya, saya ingin beritahukan kepada Bapak Mama. Why did Jesus give them 600 liters? Kenapa Yesus kasih mereka 600 liter anggur ini? Why? Kenapa? I guarantee you, Ya, saya memastikan kepada saudara, you drink 600 liters of wine, kalau kita minum 600 liter anggur, you see Jesus immediately. kita langsung lihat Yesus. Kita akan langsung lihat Yesus. You drink Kita minum, 600 liter, bayangkan 600 you liter close your anggur. eyes, Tutup mata, you open your eyes, kita buka mata, Jesus! langsung Yesus. True or not? Betul tidak? So why did Jesus give them 600 liters? Lalu kenapa Yesus kasih 600 liter air ini? Anggur ini. Because God is a very generous God. Karena Allah adalah Allah yang begitu murah hati. Obviously, the family was a poor family. Ya, pastinya kita tahu keluarga yang nikah ini pasti keluarga yang sederhana, yang miskin. So what happened? Apa yang terjadi? They can sell the wine, Dan akhirnya mereka jual anggur. right?
and can go for honeymoon to Paris. Dan akhirnya pergi untuk berbulan madu setelah menikah. So, listen, Jadi mari kita dengarkan, Bapak. who stopped the miracle? Siapa sebenarnya yang menghentikan mujizat itu? You Kita or God? atau Tuhan? Us. Why? Kenapa? Because we want to logicalize miracles. Karena kita terkadang mau untuk buat mujizat itu secara yang masuk akal. I have learned from this miracle, I have learned one very important lesson many years ago. Dari mujizat ini, ya, beberapa tahun yang lalu saya belajar satu hal yang sangat penting. One very important. Ya, hal yang sangat penting. You know what's the reason? Tahu nggak Bapak You know what's the alasannya? lesson I learned? Untuk pergi ke pelajaran ini yang berharga ini, I learned this. saya belajar ini. What Nike say. Nike the brand. Oh, tahu nggak apa yang Nike ya katakan? If Nike is watching this, Nike better pay me advertisement fee, okay? Jadi kalau Nike ini lihat saya ya, ngajarin dia harus bayar saya. Okay. What is Nike's logo? Ya, apa nggak tahu nggak logonya Nike ini? Just do it. I don't need to understand. Hanya lakukan saja. If I know that this is what God tells me to do, Jadi saya tidak harus mengerti kalau memang ini yang Tuhan mau saya lakukan. I say, I don't understand God, Aku nggak mengerti Tuhan, but I'll obey. tapi aku akan taat. The problem with all of us, Tapi masalahnya untuk kita semua, we want to have life and life more abundantly, kita mau hidup yang penuh dengan kelimpahan. but we don't want to do it God's way. Tetapi kita tidak mau lakukan caranya Tuhan. We want to do it our way. Kita mau lakukan dengan cara kita. We want to do it the Ambon way. Kita mau lakukan dengan cara Ambon. We want to do it the Surabaya way. Kita mau lakukan dengan cara Surabaya. We want to do it the Batak way. Kita mau lakukan dengan cara Batak. You know, we don't want to do it God's way. Tapi kita tidak mau lakukan dengan caranya Tuhan. If you want God kind of working in your life, Kalau Bapak Mama mau Tuhan melakukan pekerjaan itu dalam kehidupan kita, you got to follow Jesus' way. kita harus mengikuti caranya Yesus. Amen? Amin. So, understand that, huh? Ya Bapak Mama mengerti ini? Yeah? Why is this last miracle so important? Lalu kenapa ini mujizat yang terakhir ini sangat penting? How many of you are pastors here? Siapa di antara kita di sini yang pendeta, yang sudah pendeta? That means you preach on Sunday. Okay, very good. Only one only, Oh, Two. Only two, The rest of you? ada lagi pendeta? Don't have. Go home. All go home. Okay, no lah, joking, Ya, bercanda. Question, Pertanyaannya, Question. What is the meaning of Malchus? apa arti dari Malkus ini? Ada yang tahu arti nama dari ini? Malkus? Quickly check Google. Apa nama artinya Malchus? Malchus has two meaning. Jadi Malkus ini punya dua arti makna. Alright? In Aramaic Di dalam bahasa Aram is my king. yang artinya rajaku. Okay? In Hebrew Di dalam bahasa Ibrani is counselor. artinya penasehat. That's the meaning of Malchus. Jadi inilah makna dari arti kata nama Malkus. Okay? Now, watch this, Kita perhatikan Peter Petrus want to go for the head. mau langsung tebas leher. Miss the head. Cut off the ear. Tapi karena nggak tepat, akhirnya telinga yang kena. What does this tells you? Lalu apa ini yang cerita ini memberitahukan kepada kita? What does this tells you? Apa maknanya? Peter Petrus wanted to cut the head. maunya potong Cut the leher. neck. Okay? Maunya langsung potong leher. Right? Miss. Tapi meleset. Only got the ear. Malah kena di telinga. What does this tells you? Lalu apa hal ini memberitahukan apa kepada kita? Tells you this, okay? Memberitahukan ini Bapak Mama. If you want to kill a pig,
Jadi kalau kita mau membunuh contoh seekor babi, don't call the fishermen. jangan panggil nelayan. Because fishermen don't know how to cut. Karena nelayan pastinya nggak tahu untuk bagaimana cara potong ini babi. They only know how to catch. Ya taunya hanya menjala ini ikan. Some of you, joke lah, hello, joke. Bercanda, ini bercanda. But think about this. Tapi pikirkan ini Bapak Mama. The last miracle of Jesus before he went to the cross Mujizat terakhir dari Yesus Kristus sebelum dia naik di atas kayu salib is the healing of the ear. adalah kesembuhan akan telinga. Why? Kenapa? All of us, Setiap kita, our ears telinga kita need to be healed. Healed. ya, harus disembuhkan. Why? Kenapa? So that we can listen to the counselor. Supaya kita bisa mendengar dari penasihat ini. Who is the counselor? Siapa penasihat kita? Holy Spirit. Roh Kudus. So every miracle of Jesus Jadi has a setiap meaning. mujizat dari Yesus Kristus itu punya makna, punya arti. Okay? Clear? Oke, Bapak Mama? Clear? Clear? Gonna do a few more minutes, then we go for our break. Alright? Ya, jadi kita beberapa menit dan kita akan istirahat. This seminar, Seminar ini, the key verse jadi kunci katanya, is found in Kunci ayatnya. Romans chapter 12. jadi ayat kuncinya di dalam Roma pasal 12. Let's read Romans chapter 12. Mari kita baca di dalam Roma pasalnya yang ke-12. The key verse. Ayat kunci. Romans 12, Roma pasal 12. verse 1 and 2. Ayat 1 sampai 2. Okay. I'm going to read the NIV version. You read the Indonesian version. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. So what is true worship? Lalu pertanyaannya, apa itu ibadah yang sejati? True worship is not singing song. Jadi dikatakan di sini yang ibadahmu yang sejati bukanlah kita menyanyikan lagu-lagu. True worship is not doing a lot of ministry. Jadi penyembahan yang sesungguhnya bukanlah kita lakukan, ibadah yang sejati bukan melakukan pelayanan. True worship is not giving a lot of money. Ibadahmu yang sejati di sini bukanlah memberikan banyak uang. True worship is not feeding the poor. Ya, ibadahmu yang sejati di sini bukan hanya memberi makan orang miskin. All those things are good, Ya, semuanya ini memang sangat penting. but they are not true worship. Tetapi itu bukanlah ibadahmu yang sejati. This is Bible definition. Tapi definisi dari Alkitab, This is not my definition. ini bukan definisi saya. What is it? It says, offer your bodies as living sacrifice. Dikatakan mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. That means, think about this. Kita pikirkan tentang hal ini. Sacrifice means must die. Ya, mempersembahkan, persembahan itu artinya harus ada kematian. When the Jews bring a sacrifice, Pada saat orang Yahudi membawa persembahan, when the ancient world, they go to temple, they bring a sacrifice. ya di saat perjanjian lama mereka pergi ke bait suci itu mereka membawa persembahan. Is the sacrifice alive or dead? Persembahannya itu hidup atau mati? Hidup, right? Hidup. They are alive. But what happened to them? Tetapi apa yang terjadi pada persembahan ini akhirnya? They die, Mereka mati kan? right? Because they need to be cut. Ya, karena mereka harus disembelih, They need to be burned. ya harus dibakar. True? Betul? Correct? Then it becomes a sacrifice. Lalu akhirnya jadilah persembahan. Yes? But Paul says that we must present our bodies as living sacrifice. That means this sacrifice cannot die.
Tapi Paulus katakan kita harus membawa hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang artinya persembahan yang ini tidak mati. How? Bagaimana? How do you and I present our bodies as living sacrifice? Because this is the true worship. Jadi bagaimana saudara dan saya untuk menjadikan hidup kita menjadi persembahan yang hidup, karena ibadah yang sejati tadi. Jesus said Yesus katakan to the Samaritan woman, kepada wanita Samaria, God is spirit Allah adalah roh, and worship must be what? In spirit and in truth. dikatakan kepada dia bahwa engkau harus menyembah dia di dalam kebenaran dan di dalam roh dan kebenaran. Verse 2, Ayat yang kedua, Romans chapter 12 verse 2, Roma pasal 12 ayat kedua, do not be conformed to the patterns of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you are able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Listen carefully. Mari kita dengarkan baik-baik. Who is the one who tests and approve? Jadi di sini siapa yang menguji dan akhirnya yang mengesahkan? Who tests and approve God's will? Jadi siapa yang di sini bisa menguji kehendak Allah? God or you? Allah atau kita? God? No. The Bible never say God tests. God know His will is good. Karena di sini dikatakan bahwa Allah itu sudah tahu bahwa kehendaknya itu baik. But God give you a chance to test and prove that God's will for you, and there's only one will, is good, is pleasing, and is perfect. Tetapi Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk melihat bahwa memberikan pilihan kepada kita untuk tahu apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Think about this, Kita pikirkan, It is good. oh apakah ini baik? How many of you want good things in life? Siapa di antara kita yang mau hal yang baik terjadi dalam hidup kita? Semua. How many of you want to live a life that is pleasing to God? Siapa yang mau kita hidup dengan menyenangkan Tuhan? Semua ya. How many of you want things to be perfect in your life? Siapa yang mau di antara kita hidup kita ini sempurna? Hey, these three words, 3 kata ini is from the Bible, dari Alkitab. It's not from Paulo, Ya bukan dari saya, Pastor Paul. It's from Peter. Bukan. It's not from us. Ya, ini bukan dari kita. This is Bible. Ini Alkitab. God wants you to have His good, His pleasing, and His perfect will manifesting in your life. Jadi Tuhan mau dalam kehidupan kita mempunyai kehendaknya, ya, kita mau kita diberkenan kepadanya dan kita memiliki kesempurnaannya. So think about this. Water into wine. Jadi kita pikirkan tentang hal ini. Bayangkan air menjadi anggur. Water into wine. Air menjadi anggur. Who is the one who tests the wine? Siapa yang nguji itu air jadi anggur? The governor. Listen, there are three person in this story. Ya, jadi ada 3 pribadi di cerita ini. Number one, Yang nomor 1, you have the servant. ada hamba di sini. Correct? Betul? Correct? Number two, Yang kedua, you have the governor. jadi ada ini master pesta ya apa di sini? Master of the fest. Okay. Iya. Number three, Baru yang ketiga, you have the bridegroom. ada pengantinnya. Okay? Right? Betul? Servant, governor, bridegroom. Jadi ada hamba, ada master pesta di sini, baru ada pengantinnya. Do you know something? Tahu nggak? These three, 3 ini,
represent God. mewakili Tuhan. Watch this, Who is the servant? Siapa hambanya? Holy Spirit. Roh Kudus. Who is the governor? Siapa di sini master pestanya? God the Father. Allah Bapa. Who is the bridegroom? Siapa di sini mempelainya? Jesus Christ. Yesus Kristus. The servant, Hamba, the Holy Spirit, Roh Kudus live in us. hidup dalam hidup kita. We do the work, Kita melakukan pekerjaan, but it's actually the Holy Spirit working in us. tapi sebenarnya Roh Kuduslah yang bekerja melalui kita. When did the servant do the work? Jadi kapan ini hamba ini melakukan pekerjaan itu? When did the servant do the work? Kapan hamba ini melakukan itu When pekerjaan? he listens to the word. Pada saat dia mendengar kata-kata, In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Pada Who is the word? jadi dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi Who is the word? siapa ini firman ini, kata-kata ini, perkataan ini? Jesus. Yesus. So the servant, Jadi hambanya through the power of the Holy Spirit, yang adalah Roh Kudus listen to the word. mendengarkan perkataan firman Yesus. Understand? Who is the water pot? Siapa ini gentong air ini? 6, 6 water pot, Jadi ada 6 ya gentong airnya. 6 number of men. Ya 6 itu angka manusia. Water pot, Gentong air. you and I. Saudara dan saya. That's us. Wow, itu kita. Water, Airnya word of God. firman Tuhan. The word of God Firman Tuhan is filled in us until it overflow. memenuhi kita bahkan sampai penuh. Then Dan kemudian the servant hambanya takes the water, the word, takes the water. jadi mengambil ini firman ini, air ini. Water and word is the same thing, Jadi firman ini dan air ini ya hal yang sama. right? He takes the water from the overflow, Jadi ambil ini air dari yang kepenuhan tadi, take it to the governor. jadi dibawa ke master pesta ini. The governor is God. Ya, master pesta ini representasi dari Allah. Who is God? Siapa Allah? God is the judge of the world. Allah adalah hakim dari dunia. Correct? Betul? The judge of the world Jadi hakim dari dunia ini take the word, mengambil ini firman which is the water, yang adalah air, followed by the instruction of the word, Jesus, jadi mengikuti instruksi dari Yesus tadi through the power of the Holy Spirit, yang melalui kuasa dari Roh Kudus, bring it to God the Father, the judge of the world. jadi dibawa kepada Allah Bapa yang adalah hakim dunia. God the Father Jadi Allah Bapa tests the work, jadi menguji airnya, firmannya, right? Call the bridegroom Jesus Christ dan memanggil mempelainya Yesus Kristus and give glory to Jesus. dan memberi kemuliaan kepada Yesus. Where are you? Di mana kita? Who is missing? Siapa di sini di antara tiga ini yang kelewatan? Who is missing in this picture? Di dalam gambar ini mana yang kehilangan, yang tidak ada? Who? Siapa yang tidak ada di sini, yang Who is missing? tidak ada di tiga gambar itu? This is a wedding, Ini pestanya ya, Wedding, menikah. ya pesta pernikahan. Pesta menikah, The bride is missing. Jadi mempelai wanitanya tidak ada. Who is the bride of Christ? Siapa mempelai Kristus? All of us. Kita semua. So when God the Father praised the bridegroom, Jesus Christ the Son, He's praising you and me together in Christ, because the bride and the groom is one, and two shall become one.
Jadi pada saat Bapa di surga memuji mempelainya Yesus Kristus, ya pengantinnya Yesus Kristus, sebenarnya juga dia memuji memuliakan kita yang adalah Yesus dan kita menjadi satu. Understand? So therefore, Oleh karena itu, Romans 12, Roma pasal 12 verse 1 and 2, ayat 1 dan 2, do not conform to the patterns of the world. No wine. I need money to buy wine. That is the pattern of the world. I got no wine, so I need money to buy wine. Jadi bagaimana di Roma pasal 12 ini Tuhan mau kita tidak sama dengan dunia ini, artinya bahwa dikit-dikit contoh kita butuh anggur perlu uang. Do it God's way. Tapi lakukanlah dengan cara Tuhan. So when we do it God's way, Dengan kita lakukan dengan cara Tuhan, what are we doing? apa yang kita lakukan? We are renewing our mind. Dengan memperbaharui pikiran kita. We no longer use worldly logic. Jadi kita tidak lagi memakai logika dunia, cara berpikir dunia. We use God's wisdom. Tetapi kita memakai hikmat Tuhan. Now this one is not just for ministry. Jadi ini bukan hanya berbicara tentang pelayanan. This is for any area of your life. Tetapi ini berbicara di seluruh area kehidupan kita. For business, Usaha, for family, untuk keluarga, for studying, untuk studi kita. any area of your life. Jadi setiap area dalam kehidupan For kita. relationship, husband and wife. Untuk hubungan suami istri. Then what happened? Lalu apa yang terjadi? When you use God's wisdom, Pada saat kita memakai hikmat dari Allah, because you're listening to the counselor, karena kita mendengar dari penasehat, you're not listening to yourself, I'm the king. You're Yeah. listening to the counselor, the Holy Spirit. tapi kita tidak lagi mendengarkan diri kita sendiri yang katakan aku adalah raja atas hidupku, tapi kita mendengarkan Roh Kudus. What happened? Apa yang terjadi? He takes the word, Kita mengambil firman, the water. ya, air. What is wine? Apa itu anggur? Water and word is the same, Ya, air dan firman itu sama. What is wine? Lalu apa anggurnya ini apa? Revelation. Pewahyuan. The revelation Pewahyuan ini is judged by God. itu akan dinilai oleh Bapa. What does the revelation do? Apa yang pewahyuan ini lakukan? The revelation reveal Jesus Christ. Pewahyuan ini menyatakan Yesus Kristus. And the revelation give glory to Jesus. Dan pewahyuan ini memberikan kemuliaan kepada Yesus Kristus. And God the Father reward the Son. And because we are in Christ, we are rewarded by God. Jadi Bapa di surga memberi hadiah kepada Yesus Kristus, tapi karena kita juga ada di dalam Yesus Kristus, akhirnya apa yang didapat oleh Yesus kita juga dapatkan. Understand? You sit down there. I'm going to ask you all to do one thing. Saya mau meminta Bapak Mama, Kakak semua untuk melakukan satu hal. Because the next 3 days, you're going to listen to a lot of things. Jadi 3 hari ke depan kita semua akan mendengarkan banyak hal. I want you to watch the videos again and again and again and again. Jadi setelah ini saya berharap Bapak Mama, Kakak semua mendengarkan video yang sudah direkam lagi dan lagi. Not because it's me teaching. Ya, bukan tentang aku yang saya yang mengajar. But it's because God wants to put into your life. Many of you, after you go for lunch, you eat, you forget what you learned. Karena saya yakin Allah ingin menaruhkan sesuatu di dalam kehidupan saudara. Karena saya yakin kita ambil makan siang aja, habis itu kita lupa. After you go home, Setelah kita pulang, your friend asks you, teman bertanya kepada kita, how was the seminar? oh bagaimana seminarnya? Oh, very good. Sangat bagus. Oh, what's good? Apanya yang bagus? The lunch was very good. Makan siangnya yang bagus. I really want you to be blessed. Saya mau Bapak Mama semua, kita semua diberkati. Amen? Amin. Not by me, Bukan dari saya, by God Himself. tapi dari Tuhan sendiri. Amen? Amin. Right, let's go for our break. Kita And, beristirahat sebentar. on my watch is 10:25. We will come back 20 minutes later. Kita 20 menit kembali ke tempat ini. Oke, Bapak silakan. Mama, kayak semua.